Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ada justice di situ, berikut ada energi dari Ten of Swords, kemudian di situ ada energi dari the High Priestess, kemudian di situ ada energi dari Page of Cup, dan berikutnya di situ hadir energi dari Five of Cups. Kemudian di situ ada energi dari Eight of Wands. Berikut di situ ada energi dari Seven of Swords. Kemudian di sana ada energi dari Knight of Wands, dan berikutnya di situ ada energi dari Three of Swords ya. Jadi kalau melihat seperti ini ya, ini tuh nampaknya relationship yang tidak stabil ini ya. Bisa-bisa kalian berdua itu tuh saling bergantian untuk menyakiti gitu ya, bisa-bisa. Dan kalau melihat Capricorn, kamunya itu tuh kayak yang sebenarnya belum yang bener-bener ingin menjadi pasangannya dia ya. Kemauan ada, apa ya namanya ya, kemauan ada, tapi apa sih namanya ya, kamu mau berinteraksi sama dia, tapi kamu juga sekaligus kalau dituntut untuk tanggung jawab, Mari lihat kamu belum mau gitu ya. Kamu di sini tuh yang masih kayak ingin ada kebebasan yang kamu miliki di dalam hubungan kalian. Entah memang sebab karena dianya selalu mencoba buat kamu itu tuh down, dia yang membuat kamu seperti ini, bisa aja sih sebenarnya begitu. Yang tadinya kamu sungguh-sungguh, kamu tadinya beneran serius, tapi kamu cukup stres gitu ya dalam hubungan kalian, bisa aja ya. Kamu sering dibawelin, dicerewetin, dituntut ini itu sama si dia, atau kamu bisa aja kayak yang bolak-balik ya, ditinggalkan sama si dia gitu ya. Jadi ceritanya hubungan ini tuh on off nggak jelas gitu ya. Kamu bisa kayak ngelihat dianya itu tuh dengan sengaja memperlakukan kamu itu tuh buruk, mempermalukan kamu dan seterusnya, sehingga akhirnya kamu di situ tuh, waduh aku nggak mau konyol, ngapain aku jalanin hidup yang seperti ini. Sehingga untuk saat sekarang kalau Mari lihat, kamunya itu tuh ada keinginan untuk menjauh, pergi, menghilang, atau bahkan mengejar kebahagiaannya kamu di luar hubungan dengan si dia ini. Andaikan statusmu sebenarnya sudah suami ataupun sudah istrinya si dia gitu ya, tapi kamu kayak yang nggak benar, ini hidup seperti ini tuh aduh nggak benar banget untuk dijalani gitu. Semakin dia kasar sama kamu, semakin dia mengintimidasi kamu gitu ya, semakin gak karu-karuan sikapnya dia sama kamu, semakin semangat dirimu untuk menjauh, menghindar, dan mengejar kebahagiaannya kamu. Nah di situ ya. Jadi kalau Mari lihat, kamunya tuh kayak yang gak mood sudah ya dengan seseorang ini. Jadi ini ada nih ceritanya untuk beberapa, kamu bolak-balik nge-PDKT-in dia, tapi dia bolak-balik nolakin kamu. Nah akhirnya kamu di situ tuh angkat tangan. Kalau Mari nampak ya, kamu di situ tuh sudah angkat tangan. Jadi di sini tuh kamu yang kayak mulai semangat ya, aduh aku cari target baru aja. Dan ya beberapa Mari lihat kamu nampaknya sudah ketemu ya sama seseorang yang baru, yang rasa-rasanya sudah menarik minatnya kamu. Jadi kamu di sini tuh nggak yang kayak batu gitu ya, udah pun di gimana-gimanain, kamu hanya membatu, kamu hanya mendiam, kamu ngotot ya, mesti juga dengan seseorang ini, ya nggak kayak gitu juga gitu loh. Katakanlah yang mungkin kamu memang ada upaya PDKT sama dia di angka 10 kali misalnya,
atau kamu sudah memberikan waktu, ya, kamu udah nge-spare waktu yang cukup panjang untuk menunggu dia membuka dirinya dia ke kamu. Nah, tapi sekarang kamu kok kayaknya udah deh, aku udah nggak mau. Gitu ya. Dalam rumah tangga bisa aja kamunya di situ tuh udah sabarin. Gitu ya. Dia mau kayak gimanain kamu sabarin. Gitu. Karena tadinya kamu bisa aja punya tujuan yang sungguh-sungguh. Makanya kamu mau jadi istrinya dia, makanya kamu mau jadi suaminya dia. Nah, tapi belakangan waktu ini kayak kamu itu tuh seperti orang yang lagi nggak sadar selama ini, dan ya belakangan kamu jadinya kayak orang kebangun gitu. Alah, ngapain pula hidupnya aku jalanin seperti ini, aku nggak bahagia nih, aku nggak merasa tenang, aku nggak ngerasa puas hidupnya aku kayak gini. Nah, disitulah yang kemudian menjadi alasannya kamu ya. Karena itulah kemudian menjadi alasannya kamu, udah mulai sekarang aku tidak boleh mengunci diriku, berharap bahwa kebahagiaan itu hanya bisa aku dapat dari si dia, dari hubungan dengan dia. Enggak, mulai sekarang aku akan mengupayakan kebahagiaanku sendiri. Jadi kamu itu tuh tidak mau lagi ya mengandalkan seseorang ini tuh sebagai support system bahagianya kamu di sana. Dan memang dalam pengejaran kebahagiaannya kamu ini, kamu bisa aja sih sembari gitu ya. Memang kan tujuannya kamu paling utama, katakan 80%. Tujuannya kamu adalah bikin dirimu sendiri bahagia, mengejar kebahagiaan bagi dirimu sendiri. Ya. Nah, 80%. Dan 20%-nya lagi bisa aja ini kamu agak-agak gimana sedikit. Lihat ya, kalau aku bahagia, kamu nanti kayak gimana? Kamu lihat ya. Kamu akan tahu gitu, ya, bahwa aku mampu mengupayakan sendiri kebahagiaannya aku. Aku nggak mesti mengemis sama kamu, aku nggak mesti berkorban lebih lama lagi, ya, kepada kamu. Aku mampu. Nah, kayak gitu. Ibaratnya kayak mau pembuktian diri ya, kamunya di sini tuh Capricorn. Nah, itulah. Dan rasanya kamu ini tuh dalam pengejaran bahagia tuh, lagi ugal-ugalan ini. Lagi ugal-ugalan. Beberapa kalian bisa aja dengan sengaja gitu ya, nunjukin ke si dia bahwa kamu lagi coba PDKT-in yang lain, kamu lagi menikmati hidupnya kamu dengan cara apa gitu ya. Ini sih kamu belum tentu ya pengejaran bahagiamu dalam bentuk menghadirkan pria lain atau wanita lain, belum tentu. Kamu bisa aja kayak mempercantik dirimu, mempergagah dirimu, kamu bisa aja kayak sibuk pada hobinya kamu, bisa seperti itu. Kamu lebih kayak sering jalan-jalan gitu ya, hang out sama teman, bisa yang seperti itu. Ya, pengejaran bahagia kan nggak mesti cinta-cintaan kan, banyak hal kan gitu. Kamu bisa aja kayak yang pindah kosan gitu ya, kamu bisa aja kayak yang pindah domisili, bisa atau ya tadi fokus pada hobi atau melakukan sesuatu petualangan yang baru misalnya, yang tadinya kamu nggak punya ambisi apa-apa. Nah, sekarang kamu tumbuhkan ambisinya kamu, misalnya bangun bisnis ya, lebih fokus pada karir misalnya, kayak gitu ya. Dan ya seseorang ini kalau mari lihat, bukannya dia nggak cinta ini sama kamu ya, bukannya dia nggak cinta, tapi memang cintanya itu tuh nggak bisa dikatakan itu tuh besar ya, nggak bisa. Jadi andaikan kamunya itu tuh merasa bolak-balik tersakiti oleh si Yayang Bebeknya kamu ini ya akhirnya sih jadi wajar wajar ya, sebab ya gitu, namanya cintanya dia tuh masih ibaratnya
cinta yang bisa memperlakukan orang yang dicintai itu tuh butuh kadar, minimal kadar 6 dari 10. Nah, si seseorang ini tuh ada cintanya ke kamu, tapi itu tuh di kadar masih 3, 4 kayak gitu loh. Ya, jadi belum bisa nyampe energinya dia untuk membahagiakan orang yang dia cintai, untuk mencegah dirinya melakukan hal-hal yang bisa aja membuat orang yang dia cintai itu tuh jadi tersakiti. Gitu ya. Dan orang ini tuh memang nampaknya pasif betul. Ya, pasif betul dia. Betul. Dan ini beberapa bisa aja kamunya kayak yang udah lama nunggu status gitu ya. Tapi status ini tuh kok kayak nggak dikasih-kasih sama dia, tetap ngambang aja gitu ya. Dikatakan kamu pacar ya enggak, dikatakan kamu apa yang enggak gitu ya. Jadi yang kayak misalnya ada tuntutan-tuntutannya kamu, atau ada kebutuhan-kebutuhannya kamu gitu ya, yang kamu harapkan dari seseorang ini, nampak-nampaknya memang dia nggak ngasih itu sama kamu kalau Mari lihat. Itu ya. Dan nampaknya orang ini tuh sadar betul sih kalau sikap pasifnya dia, tidak ngasihnya dia ke kamu apa yang kamu butuhkan, itu tuh pasti nyakitin kamu. Tapi bagaimana? Apa boleh buat? Nah, dia ini seperti itu. Apa boleh buat? Ya dia nggak bisa. Dia tuh yang nggak paham. Ya dia bisa nggak paham, dia bisa nggak berani, dia bisa kayak nggak mau nekat. Nah itu juga bisa. Misalnya nggak mau nekat. Ternyata kamu ini tuh sedang demen sama orang ya, si dia ini tuh yang statusnya sudah jadi pasangannya orang ya, dia cinta sama kamu tapi menerima kamu sebagai orang yang akan diseriusin, yo dianya nggak berani lah gitu ya. Ada perasaan cintanya dia sama kamu tapi meninggalkan pasangannya dia yang awalnya ada untuk lebih memilih kamu, ya dianya nggak mau lah. Tidak sekonyol itu dia gitu ya. Atau misalnya ini hubungan LDRan, kemudian harapannya kamu bahwa hubungan kalian ini tuh jangan lagi LDRan, kamu udah nunggu-nunggu dia ya supaya dia pindah domisili ke daerahnya kamu gitu ya, atau kamu tunggu-tunggu dia untuk membawa kamu ke daerahnya dia, tapi penantianmu belum juga direalisasikan, kayak gitu. Sebab dia belum berdaya untuk datang ke sana, tak berani, dan belum berdaya untuk ngajak kamu ke kota dia. Itu contoh aja lah ya, contoh aja di situ ya. Misalnya ini tuh orangnya tertutup soalnya ya, hati-hati, terlalu hati-hati juga bisa ini. Tertutup, terlalu hati-hati. Ini orang tahu dirinya ini ya. Waduh, aku kok kayaknya sebagai seseorang yang Capricorn harapkan, butuhkan, tapi aku belum bisa ya menjadi orang itu. Tahu sih dia. Itu ya, tahu sih dia. Jadi kamu itu tuh bisa ya Capricorn berharap lebih kepada seseorang yang tidak bisa memberikan hal-hal itu ke kamu. Di sana bukan kamu bertepuk sebelah tangan, bukan. Hanya saja seseorang ini tuh lagi-lagi tidak bisa menjadi wujud seseorang yang kamu harapkan. Di situ loh. Jadi ya kalau kamu mau ngejar bahagianya kamu, kejarlah. Soalnya memang dari hubungan ini tuh kamu nggak bisa dapat kamu nggak bisa dapat kepuasan lah. Kamu nggak bisa dapat puasan. Di situ ya. Kejarlah. Bahkan kalau kamu saat ini tuh lagi kepikiran mau cari cewek lain, cowok lain, lakukan. Karena di sini Mari lihat ya, kamu bukannya tidak berkorban apapun, nampak-nampaknya pengorbananmu sudah cukup ya, udah lebih dari cukup lah
gitu ya. Kalau Mari boleh saran ya, kalau Mari boleh kasih pandangannya seperti itu sih. Oke. Ya kalau dia bersedih dengan apa yang kamu lakukan itu tuh, ya mau gimana juga gitu loh. Nggak usah bebanin dirimu dengan perasaan yang bersalah ya. Kamu juga punya hak untuk bahagia seperti apa yang kamu mau, bersama dengan seperti apa orang yang kamu inginkan. Ya, mengisi hidupmu dengan hal-hal yang kamu rasa bisa membuat kamu merasa bersyukur gitu ya. Daripada kamu ketemunya sama Tuhan asik nangis-nangis aja, kejarlah, lakukanlah sesuatu yang bikin kamu itu tuh ketika ada di atas sajadah, masuk ke rumah Tuhan gitu ya, kamu hanya akan mengucapkan lebih banyak terima kasih Tuhan, kan gitu ya. Daripada kayak gini kamu lihat ya tersakiti gitu loh ya, tersakiti bolak-balik atas bawah ya. Depan belakang gitu ya. Situ sih. Ya dia biarkan aja lah, dia dengan cara-caranya dia ke kamu, biarin aja. Itulah. Tapi memang kalau Mari lihat di sini tuh kamu kayaknya juga ini ya. Ya diam-diam adalah keinginannya kamu biar dia tahu rasa gitu ya. Tapi lebih kecenderungannya sih adalah Mari lihat kamunya itu tuh juga ndak tega ya. Kalau ngelihat dia itu tuh mengalami apa yang kamu alami dalam hubungan kalian. Tentu dalam cerita atau keadaan yang negatif ya. Misalnya kamu juga sebenarnya nggak lah mau ngelihat dia itu tuh meraung-raung setiap malam seperti apa yang kamu pernah lakukan misalnya ya. Dadamu sesak, pikiranmu nggak karu-karuan gitu. Masih ada kalau lihat ada empatinya kamu lah gitu. Makanya ini kamu masih mau nih nutupi gitu ya. Misal kamu itu tuh lagi happy tapi kamu nggak ngupload gitu ya, biar dianya nggak tahu gitu kalau Mari lihat ya. Jadi nampaknya apa yang kamu lakukan untuk di rentang 7 hingga rentang 14 itu tuh hanya respon ya, hanya respon dari apa yang dia lakukan ke kamu. Misalnya dia cuekin kamu, sementara ya kamu butuh seseorang yang bercakap-cakap sama kamu ya. Nah ketika dia cuekin kamu, responnya kamu adalah ya tidak mengusik dia, tapi kemudian berinteraksi dengan orang lain. Misalnya ketika dia diajak jalan happy dianya menolak, ya kamu ngajak jalan sahabatmu kah, siapakah, atau kamu jalan sendiri misalnya. Nah yang kayak gitu ya. Dan rasa-rasanya nggak ada yang bisa mencegah kamu ya untuk di saat minggu kedua bulan Maret ini ya, dari pencapaian kebahagiaannya kamu ya. Kayaknya nggak ada yang bisa larang, nggak ada yang bisa cegah gitu loh. Lagi semangatnya kamu soalnya ya, aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gitu, gitu ya. Lagi kayak antusiasnya untuk menghadirkan warna-warna kebahagiaan baru di hidupnya kamu gitu kalau Mari lihat ya. Oke, baik. Ini hubungan lagi tidak baik-baik saja, tapi yang ianya kamu tidak terseret, terjebak, tengkurap gitu ya dalam situasi itu. Malah kamu berontak keluar gitu ya, mengusahakan sendiri ya. Kamunya terbebas dari situasi yang tidak baik-baik itu tadi gitu. Di sini hadir energi dari Libra, masuk energi Sagittarius, ada energi dari Leo, masuk energi dari Aquarius di situ. Dan berikut ada energi dari Scorpio, Pisces masuk, ada energi dari Cancer, energi dari Gemini, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan.
Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.